Nah, organ kandung kemih itu kalau bayangan kita adalah kencing itu Mm-mm. ketika diproduksi oleh ginjal, dia akan masuk ke dalam penyimpanannya dulu gitu ya. Nah, penyimpanan inilah yang kita sebut sebagai kandung kemih. Jadi kalau misalnya kandung kemihnya penuh, terus dia jadi besar, nah itulah kenapa kita biasanya bisa merasa kebelet tuh. Mm. Nah, itu jadi kita merasa kebelet itu karena kandung kemih kita yang penuh gitu. Mhm. Nah, Mhm. jadi itulah organ kandung kemih kita. Jadi kandung kemih itu adalah sesuatu yang ada di balik panggul dan tujuannya adalah untuk menyimpan kandung kemih. Banyak yang mungkin belum aware dengan kanker kandung kemih ini, Dok. Bisa disampaikan mungkin terkait definisi, kemudian penyebabnya, gejalanya, dan apa yang menjadi faktor pemicu dari kanker kandung kemih ini, Dok? Oke, pertama saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya sudah diundang ya. Jadi kita bisa sama-sama ngobrol di sini, menyebarkan awareness gitu ya tentang kanker kandung kemih karena ternyata bulan Mei ini sebenarnya bulan awareness ya Betul. internasional untuk kanker kandung kemih ya. Jadi sebelum saya bicara lebih jauh mungkin kita sama-sama saling memahami dulu gitu apa sih kandung kemih itu gitu ya. Baru kita bisa bicara kanker kandung kemih itu seperti apa. Baik. Jadi kalau misalnya kita bisa bayangkan sebenarnya di tubuh kita tuh ada organ yang namanya kandung kemih. Nah, organ kandung kemih itu kalau bayangan kita adalah kencing itu Mm-mm. ketika diproduksi oleh ginjal, dia akan masuk ke dalam penyimpanannya dulu gitu ya. Nah, penyimpanan inilah yang kita sebut sebagai kandung kemih. Jadi kalau misalnya kandung kemihnya penuh, terus dia jadi besar, nah itulah kenapa kita biasanya bisa merasa kebelet tuh. Mm. Nah, itu jadi kita merasa kebelet itu karena kandung kemih kita yang penuh gitu. Mhm. Nah, Mhm. jadi itulah organ kandung kemih kita. Jadi kandung kemih itu adalah sesuatu yang ada di balik panggul dan tujuannya adalah untuk menyimpan kandung kemih. Nah, jadi kalau misalnya tumor kandung kemih, nah kalau kita bicara tumor atau sebenarnya kita bicaranya kanker gitu ya, karena Mhm. kalau tumor itu dia bisa jinak bisa ganas. Tapi yang Mhm. kita harus aware adalah tentang yang ganas gitu. Mhm. Nah, pada prinsipnya kalau kita bicara tentang suatu tumor ganas, itu artinya tumornya itu atau sel-sel dari kandung kemihnya itu dia bisa berkembang atau membelah diri lebih cepat gitu dibandingkan dengan yang normal gitu. Jadi harusnya misalnya sehari dia cuma membelah 2 kali gitu ya, Mhm. tapi ini dia jadi bisa sampai 1000 kali, 2000 kali gitu. Jadi lama-lama dia jadi membesar. Jadi pertumbuhan selnya tidak terkontrol Mhm. seperti Mhm. itu. Nah jadi kalau misalnya di kanker kandung kemih, artinya ada sel-sel di kandung kemih itu yang kemudian dia tidak terkontrol pertumbuhannya. Mhm. Mhm. Nah, karena dia tidak terkontrol pertumbuhannya, dan kalau yang namanya kanker itu biasanya untuk dia bisa berkembang, kan makanannya itu dari pembuluh darah ya. Mhm. Jadi pembuluh darahnya itu akan semakin banyak gitu ya. Makanya kenapa gejalanya yang paling sering dirasakan oleh penderita kanker kandung kemih itu adalah kencingnya berdarah gitu. Oh. Gitu. Jadi kencingnya berdarah. Nah, kencing berdarah ini yang eh, yang khas buat kanker kandung kemih adalah ada kencing berdarah, tapi Mhm. kok nggak sakit gitu. Nah, itu Oh. adalah tanda yang khas. Walaupun bisa saja kanker kandung kemih itu menyebabkan gejala-gejala yang tidak khas. Mhm. Mhm. Misalnya, contohnya, kok kencingnya jadi susah gitu ya, harus ngeden. Mhm. Atau malah kadang-kadang kok jadi sering kencing gitu. Mhm. Nah, atau misalnya keluhan yang lain, kok rasanya kayak tidak lampias, misalnya seperti itu. Mhm. 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 Atau kencingnya jadi sering. Mhm. Nah, sebenarnya gejala-gejala yang tadi tuh, kencingnya tidak lampias, atau misalnya ada nyeri saat berkemih, atau misalnya kencingnya jadi kayak kebelet gitu ya, Mhm. itu bisa jadi tanda-tanda kanker kandung kemih, tapi bisa juga jadi tanda-tanda penyakit yang lain. Mhm. Misalnya apa? Infeksi saluran kemih. Nah, Mhm. jadi kadang-kadang, jangan-jangan eh, banyak yang tidak terdeteksi karena mungkin dianggap infeksi infeksi saluran kemih gitu. Kadang-kadang seperti itu. Oke, Karena oke, mungkin tidak ada kencing berdarah. oke. Nah, makanya kenapa kalau misalnya kita ada gejala kencing infeksi saluran kencing berulang, sebaiknya periksa lebih jauh. Contohnya seperti itu. Mhm. Mhm. Nah, Jadi, sekarang pertanyaannya penyebabnya apa ya kan gitu ya? Oh, iya, kenapa? Gimana Mas? Gimana iya. Mas? Penyebabnya, Dok, penyebabnya yang Oke, harus diwaspadai nih. yang penyebabnya harus diwaspadain. Hmm. Problemnya gini, jadi kebanyakan kanker itu kita penyebab langsungnya tuh belum tahu gitu ya. Oke. Jadi kita masih nggak tahu kalau misalnya ini pasti nyebabin kanker kandung kemih. Nah itu nggak ada tuh yang seperti itu. Kita masih belum tahu.